Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ikhwanul muslimin, jamaah dan Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang sangat mulia ini mari selalu bersama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pengertian mari kita menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'asalam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan buat kita semua. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Dalam sebuah riwayat Imam Tabrani, Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. La tazulu qadama abdin. Tidak akan beranjak dari tempat berdirinya seorang hamba fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Hatta yus'ala, sehingga dipertanyakan an arba'in, 4 perkara. Apa saja 4 itu? Yang pertama kata Nabi, an umurihi fima afnahu, akan ditanyakan tentang umurnya, fima afnahu, untuk apa dia habiskan. Hadirin, berbicara masalah umur ini amanah dari Allah. Karena ini amanah, maka ayo belajar untuk menggunakan umur dengan sebaik-baiknya. Karena amanah pasti nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sering berdoa, Allahumma ya Allah, tawil umurona, panjangkan umur kami. Yang jadi masalah, panjang yang seperti apa? Apakah hanya panjang sampai 100 tahun? Itu juga rahasia Allah. Maka tambahkan kalimat fi ta'atillah, untuk taat kepadamu ya Allah. Wa fi ta'ati Rasulillah, dan untuk taat kepada Rasulmu ya Allah. Ini tentang umur. Jadi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka paling tidak bagaimana kita berupaya, berusaha, selalu berdoa kepada Allah agar umur kita menjadi umur yang barokah. Mahwal barokah, apa itu barokah? Al-mubarakatu ziyadatul khair, berkah ini bertambahnya nilai kebagusan. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjadi hukum wajib bagi makhluk hidup pasti akan mati. Dan ingat, kematian juga rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, mati tidak pandang usia, tidak pandang sehat atau sakit, tidak pandang itu semuanya, tapi murni apa kata Allah. Maka untuk menyambut sebuah kematian, para hadirin, apa kata Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah. Maka barang siapa
yang mengharapkan perjumpaannya dengan Tuhan mereka, falyamal amalan solihah, maka hendaklah beramal kebagusan. Bagaimana caranya? Cintai ini rumah Allah, cintai ini masjid Allah. Orang yang beriman dengan masjid seperti ikan dalam air, kuat di sana. Kenapa? Habitatnya di sana. Maka kalau kalian panjenengan sebagai orang yang beriman, yuk cintai itu masjid. Jangan nunggu Ramadan. Sebab kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Jangan kita menunggu Ramadan. Maka hari tanamkan. Kita tetap cinta kepada rumah Allah. Hadirin, Al-Ghazali mengatakan, agar hidup kula kali panjenengan berkualitas dalam ibadahnya, maka jadikan Jumatan kita hari ini. Jadikan duhur kita hari ini. Jadikan ibadah kita hari ini. Jadikan sedekah kita hari ini seperti itu yang terakhir semuanya dalam hidup kula kali panjenengan. Kalau tanamkan kita yang terakhir, maka nilai sungguh-sungguhnya pasti ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Maka apa? Bersyukur dengan umur yang mungkin kita nggak tahu. Bisa menjadi yang barokah. Dalam tanda kutip, sudah aktif jamaah, alhamdulillah. Hadir di majelis taklim, alhamdulillah. Ini bagian daripada umur yang barokah. Oleh karenanya kalau kali panjenengan harus sadar bahwa ini adalah amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti nanti bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita harus bertanggung jawab, kata Nabi, wa'an ilmihi, dan akan ditanyakan tentang ilmunya, bima fa'ala fihi, untuk apa dia amalkan. Lo kali panjenengan sudah tahu ini hukum, kita sudah tahu ini benar dan itu salah, apakah sudah dilakukan? Oh belum. Maka apa? Kembali kepada ilmu yang manfaat, punya ciri. Yang pertama, ilmu yang manfaat satu, minimal bisa menatah dirinya sendiri. Semakin dia pintar, semakin tahu di mana adab dia sebagai orang yang alim. Yang kedua, ketika ilmu ini bermanfaat, Allah kali panjenengan sadar, yuk diamalkan sak mampuni. Apa tahu kita kebaikan, tularkan kepada saudara kita. Ini ilmu. Siapa akan menjadi ilmu yang manfaat? Kalau sudah manfaat, maka kula kali panjenengan bersyukur di hadapan Allah. Kenapa? Dibutuhkan orang. Di masyarakat dikangeni orang, di masjid dirindukan orang. Kenapa? Kita punya predikat yang manfaat. Ini penting sekali. Hadirin, Islam itu wajib berilmu. Sebab apa? Ketika punya ilmu, orang ini punya prinsip. Dan yang tidak punya prinsip, ingat, juga dicela oleh Allah. Bertanggung jawab juga di hadapan Allah. Surat Al-Isra, surat nomor 17 ayat 36, Allah sudah mengatakan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Dan jangan kamu ikut sesuatu yang gak tahu tentang ilmunya. Gak boleh ikut-ikutan tanpa ilmu. Kenapa? Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fu'ada, serta hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, ketiga-tiganya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kula kali panjenengan, apa to ben kana wong ngaji kok sampean gak melok? Apa karena kurang pengajian kok sampai nggak mendengar? Bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Harus punya prinsip. Agar punya prinsip, hadir di majelis taklim. Hadirin, kita ini belajar menjadi hamba yang terbaik. Kata Nabi, khairun nas, sebaik-baik manusia seperti apa? Anfa'uhum linnas, yang punya nilai plus di hadapan teman-temannya. Lah ilmu nanti bertanggung jawab, tidak menunggu jadi ustadz, kiai, guru, tidak. Yang hadir ini sudah punya ilmu. Sudahkah diamalkan? Sudahkah dibuktikan? Kula kali panjenengan bersama-sama, ayo belajar. Tahu baik, yuk dikerjakan. Ini luar biasa pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nanti kita bertanggung jawab, kata Nabi. Wa an malihi,
dan akan ditanyakan tentang hartanya. Ada dua pertanyaan. Min aina tasabahu, dari mana kau beroleh harta itu? Konsu gibian caramu ya apa? Sampai punya segitu banyak kekayaan, bagaimana cara mendapatkannya? Wa fi ma anfaqahu, setelah kamu dapat, kamu kemanakan harta itu? Dipertanyakan. Dari mana kamu kaya? Setelah kaya, kamu kemanakan harta itu? Akan bertanggung jawab lagi. Hadirin, kita sudah sadar dan percaya harta itu adalah fitnah, ujian dari Allah. Maka betul kata Nabi, inna likulli ummati fitnah. Sungguh bagi setiap umatku ada ujian, ada fitnah. Wa inna fitnah ta'ala ummati al-malun, dan sungguh fitnah bagi umatku apa? Al-malun, harta. Hadirin, silakan kita jadi orang Islam wajib kaya. Wajib kaya itu kalau mampu. Tapi kalau sudah kaya, jangan lupa kewajibannya. Ini amanah. Bahkan kalau kali panjenengan nggak siap dengan harta ini, bisa menjadikan kita lupa kepada Allah. Di surat At-Taghabun, surat 63 ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu menjadikan kamu lupa kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, dan barang siapa yang berbuat seperti itu, humul khasirun, mereka itu orang yang merugi. Apa artinya? Kita bisa melihat diri kita. Kata orang Jawa, dunya iku tumpak ono nak, ojo sampean ketumpakan dunya. Betul itu. Jadilah kamu sebagai kendali harta, bukan kamu dikendalikan harta. Ini jelas. Ketika kalau kalian yang bisa mendalikan dunia, maka kita hebat. Kapan aku ibadah, kapan aku bekerja, kapan aku ikhtiar, kapan aku tawakal. Hebat itu. Kenapa? Mengendalikan dunia. Sebaliknya, ketika kita dikendalikan dunia, naudzubillah, sholatnya sudah mulai koder. Ibadahnya sudah mulai lupa. Kenapa? Dikendalikan dunia. Masya Allah ini. Nah, ketika sudah kaya, kamu kemanakan harta itu? Apanya sebagai pamer? Dikeh wah-wahan, cik diwana wong? Bisa jadi seperti itu, naudzubillah. Akan juga bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang yang beriman. Kata Nabi, masalul mu'minina kamasalin nahlin. Perumpamaan hidup orang beriman seperti hidupnya lebah. Yang pertama, lebah. Monggo dipun pirsani. Lebah itu kalau mencari makanan, yang dicari saripati bunga. Artinya apa? Orang yang beriman, kalau mencari rezeki, cari yang halal dan thayyibah. Seperti tawon. Tidak asal mencari makanan. Artinya apa? Selektif banget untuk urusan rezeki. Itu orang-orang yang beriman. Mungkin kita dulu pernah mendengar kata-kata wis gak apa-apa, haram-haram didik. Mohon maaf, tetap haram. Mending halal-halal didik tetap halal. Ini kan prinsip orang yang beriman. Seperti tawon, selektif banget mencari rezeki. Kita juga seperti itu. Kalau bukan haknya, kenapa kita ambil? Yang kedua, hadirin, tawon itu dari proses cari rezeki yang halal. Tawon menghasilkan madu. Artinya apa? Sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya dan juga orang lain. Madu itu. Orang yang beriman juga begitu. Hidupnya apa? Menebar manfaat. Ngomong kudu hati-hati. Tidak menyinggung perasaan. Ini loh orang yang beriman. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman itu naik kepada Allah dan hari kiamat ngomong sing apik. Nek gak iso meneng, itu orang yang beriman. Seperti tawon. Yang ketiga, hadirin, tawon jenengan pirsani. Tawon kalau hinggap ke dahan satu ke dahan yang lain, tidak akan pernah dijumpai ada dahan itu patah. Artinya apa? Orang yang beriman, dimanapun dia berdomisili, bertempat tinggal, dia tidak pernah berbuat onar atau kemungkaran. Tidak. Justru apa? Dia menciptakan perdamaian. Ini loh orang-orang yang beriman seperti itu. Seperti tawon. Dan yang keempat, hebatnya tawon, tawon tidak pernah mengganggu makhluk yang lain. Tidak pernah mengganggu. Tapi ingat kalau dia diganggu,
Jangan menyalahkan tahun ini. Orang yang beriman juga begitu. Tidak pernah mencari musuh. Yang dicari perdamaian. Tapi kalau ada musuh, dia gak boleh mundur. Itu orang yang beriman. Seperti tahun. Luar biasa. Nah berarti apa? Kembali kepada harta ini kalau kali panjenengan, ayo yang kita miliki. Semampu kalau kali panjenengan, dermakan untuk di jalan Allah. Semampu kita. Sebab ngapunten, sedekah kita kalau kita menunggu kaya, kita ini belum menjadi orang yang kaya. Maka kata Nabi, kaya itu disyarat kepada kaya hatinya. Laisal ghina an kasratil ardi, innamal ghina ghina nafsi. Kaya itu kaya hati, bukan materi. Itu kaya hati. Sehingga apa? Kalau kaya hati, sak mampu nih untuk Masjid Al-Ikhlas, sak mampu nih untuk anak yatim. Kenapa? Kaya hati. Luar biasa kata Nabi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ya nanti kita bertanggung jawabkan di hadapan Allah apa? Wa an jismihi, akan ditanya tentang jasadnya. Bima ablahu, untuk apa dia habiskan. Diparingi sehat, nikmat luar biasa, wis tiga ibadah ta, apanya dunia saja, akan bertanggung jawab itu. Dan jenengan sudah hafal surat Yasin, surat 36 ayat 65, tegas sekali Allah mengatakan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada ini hari kiamat aku kunci mulut-mulut mereka. Hari ini mulut bisa menjadikan sesuatu fitnah, cenderung mengajak provokasi. Hari ini kita bisa. Batu kalimuna aidihim, dan tangan mereka berbicara kepada kami. Sekarang tangan kita ini diam, di hari kiamat berbicara kepada Allah. Qadarullah. Maka kalau kali panjenengan kadang pernah berpikir, kayaknya hari ini dosa mulut dan tangan lebih banyak dosa tangan. Kenapa? Dibantu dengan era digitalnya luar biasa. Mereka tidak banyak berbicara, bisa tebar fitnah, bisa dosa jariah. Dengan tangan yang kita miliki pakai IT kita, naudzubillah min dzalik. Dan nanti berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun, dan kaki mereka hadirin bersaksi terhadap apa yang pernah mereka perbuat. Alhamdulillah, kita punya kaki ringan ke masjid. Kita punya kaki ringan berbuat kebaikan. Kita punya kaki ringan ada di majelis taklim. Nah nanti semuanya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kalau kali panjenengan bisa bertanggung jawab dengan 4 hal tadi. Yang pertama tentang umur, kedua tentang ilmu, 3 tentang harta, dan keempat tentang tubuh kula kali panjenengan. Mudah-mudahan nanti hari kiamat kita bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku lupa lihat astaghfirullah innal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Jumat kita hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi niat kita, maksud kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal ambat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Mafili wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban ya Allah wa ilman nafi'an ya Allah wa amalan mutaqabbalan. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullah